Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, sampai di pelajaran ke-17 ya hari ini, yaitu sedekah tatawwu. Artinya sedekah yang tidak wajib ya, sedekah yang sifatnya sunnah, nafilah. Dan ini hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW ya menyatakan ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Selamatkan dirimu dari neraka walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Nah, jadi sedekah itu benteng dari api neraka. Maka semakin banyak kita bersedekah, maka akan semakin jauh kita dari api neraka. Nah, kalau sedekah yang tatawwu, sedekah yang sukarela, yang tidak wajib, itu bisa menyelamatkan dari api neraka, tentu sedekah yang wajib ya, kayak zakat yang kemarin sudah kita bahas, ya, tentu lebih bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka kita harus semangat ya, tidak usah berat untuk mengeluarkan zakat ataupun sedekah. Nah, bahkan orang-orang yang mau mati ketika dalam keadaan sakaratul maut, mereka minta agar ditunda kematiannya. Ya, minta mundur kepada Allah Ta'ala. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, aku minta agar diundur kematianku sebentar saja. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah. Agar aku bisa mengerjakan amal soleh. Tuh, perhatikan. Orang yang mau mati itu minta ditunda. Kenapa? Dia pengen bersedekah. Maka sedekah yang paling utama adalah apa? Ketika kita dalam keadaan sehat. Ketika kita dalam keadaan kecukupan. Ya. Ketika kita sedang ada rencana-rencana yang banyak. Kemudian kita bisa bersedekah, ini tentu lebih utama. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsiratan. Ya, Al-Baqarah 245. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan baginya ya pembayarannya. Jadi kita bersedekah itu seakan-akan kita meminjamkan harta kita kepada Allah, dan Allah sudah janji, siapa yang mau minjemi aku akan balas dengan yang lebih banyak, berlipat ganda. Nah, kemudian orang yang mau bersedekah ya didoakan oleh malaikat. Dalam hadis Muslim, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yang zilani. Ya, tidak ada dari satu hari ya yang seorang hamba ada hidup pada hari itu kecuali apa? Setiap pagi itu akan ada dua malaikat yang turun dari langit. Jadi setiap pagi ada dua malaikat yang turun ke bumi. Salah satunya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti. Ya, berilah ganti kepada orang-orang yang berinfak pada hari ini. Wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kerugian, berilah kebangkrutan kepada orang-orang yang menahan diri tidak mau bersedekah. Jadi siapa yang bersedekah didoakan malaikat untuk mendapatkan apa? Pahala yang besar, diberi ganti oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang tidak mau bersedekah pada hari itu, didoakan kerugian, didoakan kebangkrutan oleh malaikat. Maka hendaknya kita harus berhati-hati. Nah,
Maka di sini ada ancaman ya untuk orang-orang yang pelit. Ya, ada keutamaan bagi orang yang bersedekah. Ya, kemudian sedekah itu juga melatih orang untuk dermawan, membiasakan diri untuk terlepas dari sikap pelit, kikir, bakhil. Nah, dan ingat ya, Rasulullah SAW juga menyatakan mana qasad shadaqatu minal mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kemudian, meskipun ada perintah bersedekah kapan saja, ya, tetapi di sini ada waktu-waktu tertentu yang memiliki keutamaan. Maka di sini kapan kita bersedekah? Tentu yang pertama adalah setiap waktu. Setiap ada kesempatan kita bersedekah. Ya. Kemudian kita bersedekah pada waktu yang memiliki keutamaan. Misalnya di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, ya, pada hari Jumat, pada hari Senin dan Kamis misalnya, kita bersedekah pada hari itu. Kemudian bersedekah di tempat yang memiliki keutamaan. Ya, misalnya di tanah haram, ya di Mekah, Madinah, ya bersedekah di masjid. Dan juga bersedekah ketika dibutuhkan. Jadi ketika sangat dibutuhkan kita sedekah, Masya Allah. Ya, meskipun nilai sedekahnya kecil ya misalnya. Misalnya kita hanya sedekah segelas air minum. Tapi ketika orang itu sangat kehausan, maka segelas air minum itu tentu lebih utama dibandingkan uang 10.000, kan gitu. Kemudian bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan. Nah, ini ada nilai plus. Pertama mendapat nilai sedekah, yang kedua adalah menyambung hubungan dengan kerabat. Nah, maka mari gunakan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk bersedekah. Karena kadang banyak orang itu, Masya Allah ya, kalau kita lihat orang itu banyak sekali menghambur-hamburkan harta, menggunakan duitnya untuk apa? Hal yang tidak bermanfaat, ya, untuk beli rokok sehari berapa? 20.000, tapi nggak pernah infak, gitu loh. Padahal 20.000 kalau dikali 30 sudah 600.000 loh. Bisa kan membantu anak yatim? Bisa nggak dia membantu SPP anak yang nggak mampu bayar? Bisa. Cuman orang itu nggak tahu. Ya. Kemudian anak-anakku yang saya muliakan, sedekah itu bisa dengan segala yang kita punya. Tidak harus berupa uang. Kita bisa bersedekah dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, kecerdasan kita, dengan kedudukan kita untuk membantu orang lain. Nah, ya, bahkan mungkin kalau kita tahu ya, mungkin bagi yang cerdas, barang-barang yang tidak berharga, barang-barang sepele yang mungkin sudah dibuang orang, itu bisa disedekahkan. Ya. Baik. Kemudian lihat di sini ada amalan yang terus berpahala. Meskipun orangnya sudah meninggal. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, "Idza matal insan in qata amalu illa min thalathin." Seseorang itu kalau udah mati, terputus amalnya kecuali 3. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nih, salah satu amal yang terus berpahala adalah sedekah jariyah. Kita bantu pembangunan masjid, kita bantu pembangunan sekolah, kita bantu pembangunan jalan dan sebagainya. Itu sedekah jariyah. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kita infak tenaga kita. Kita infak pikiran kita. Ya, kita infakkan kedudukan kita. Kita bisa bantu mungkin panitia pembangunan masjid itu kekurangan dana, kita bisa tuh, kamu coba ke sana ke fulan dan fulan. Itu udah termasuk sedekah. Nah, maka mari ya anak-anakku, sebelum ajal menjemput kita berusaha untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.